Jokowi prediksi PSI jadi partai besar dan kuat. Palti Huta Barat, prediksi gue, 2029 gak bakal lolos ke Senayan. Kalau mau jujur, sebenarnya Kongres PSI hari ini itu memang menegaskan bahwa per hari ini tak ada lagi perdebatan bahwa Jokowi itu adalah PSI dan Jokowi adalah PSI. Ya, Jokowi adalah PSI dan PSI adalah Jokowi. Saya kira perdebatan soal apakah akan menjadi kader, akan menjadi anggota, apakah akan menjadi Dewan Pembina menjadi tidak relevan karena secara explicitly, secara gestur dari statement dan gerakan politiknya, Jokowi sudah mempertegas bahwa Jokowi akan mendukung total PSI dan akan bekerja keras untuk PSI. Itu bagi saya lebih dari sekedar kartu keanggotaan. Bagi saya, Kongres PSI hari ini sampai besok katanya, itu hanya sebatas mengkonfirmasi bahwa ini partai adalah partainya Jokowi. Dipersiapkan, bukan hanya lolos di parlemen, tapi wajib katanya, dan tentu untuk menyongsong bagaimana PSI itu menjadi partai yang besar. Saya masuk tadi memberikan feeling kepada saya bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar. Tapi jangan tergesa-gesa. Ada step-stepnya. Belum di 2029. Feeling saya akan mulai di 2034. Dengan catatan mestinya semuanya bekerja keras. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang cukup menarik di mana Jokowi mengatakan bahwa akan menjadi PSI itu akan menjadi partai dengan kekuatan besar bukan di tahun 2029 tetapi di 2034. Nah, Anda membacanya seperti apa? Apa maksud pernyataan Pak Jokowi ini? Saya kira Pak Jokowi realistis ya. Untuk menjadikan PSI sebagai partai besar di 2029 itu agak rumit ya. Karena yang paling penting bagi PSI di 2029 itu adalah lolos ke parlemen. Baru kemudian lolos ke parlemen di 2029 bicara tentang bagaimana PSI itu bisa menjadi partai besar, kompetitif, setara dengan partai-partai yang lain. Sepertinya Jokowi mengkalkulasi bahwa untuk membangun sebagai sebuah partai yang besar itu tidak bisa simsalabim dan tidak bisa ada abrakadabra. Butuh kerja-kerja yang terukur, butuh kerja-kerja yang konkret untuk memenangkan pertarungan. Karena terlampau bombastis juga sebenarnya kalau mengatakan PSI di 2029 akan menjadi partai yang besar. Kalau PSI saya kira sudah wassalam lah ya, selesai. Ketika Kaisang maju, semua pertarungan ini selesai. Pasti Jokowi tidak maju dan yang lain itu hanya sebatas kore-kore. Karena kita tahu bahwa sebenarnya PSI itu adalah partainya Kaisang, bukan partai yang lain. Jadi bagi saya nggak perlu nunggu waktu lama untuk mengetahui. Cukuplah kita bersepakat di ruangan ini 1.000.000% hakul yakin ya, bahwa yang akan jadi ketua umum PSI itu adalah Kaisang Pangarep, bukan pro-pro yang lain. Cuman memang saya selalu ngomong ya ke kawan-kawan PSI, di PSI itu banyak orang hebat loh di luar yang sudah mendaftarkan diri dan sangat ikonik dan ideologis. Misalnya sebut saja Sekjen PSI. Ini kan spesialis Sekjen PSI ya. Ini Kanda Raja Juli Antoni. Kebetulan senior kan di kampus UIN. Top. S1-nya saya kira cukup bagus di Fakultas Usuluddin.
rata-rata kalau udah masuk Fakultas Usulun S1 itu agamanya mantap, imannya rada-rada tebal. Jadi kalau disodorkan kitab pun yang tak ada harokat ya jago. Nah, Bro Raja Juli di situ. S1 S2-nya saya kira luar negeri dan bagus. Tapi memang di beberapa perhelatan kontestasi pencalonan ketua umum nggak maju. Sayang sekali ini barang bagus. Minimal narasi-narasinya kan itu. Apalagi beliau itu posisinya saat ini adalah ketua umum. Yang kedua siapa? Bro Ade Armando. Nggak apa-apa lah senior kita sebut bro kan. Ade Armando, siapa nggak kenal Ade Armando? Sangat ideologis, sangat liberal, cukup konstruktif pikiran-pikirannya. Tapi kayaknya di pendaftaran tidak termasuk itu kan. Nah, yang selanjutnya misalnya banyak tuh tokoh-tokoh lain. Bro Andi Budiman, top. Kemudian di sana Bagas Nurmanto. Nah, kalau orang-orang yang saya sebutkan tadi ini minimal mencalonkan diri sebagai ketua PSI minimal di PSI itu akan melihat banyak orang politik. Kalau yang maju seperti sekarang kan orang sudah memprediksi. Nggak perlu nunggu one man one vote melibatkan begitu banyak kader PSI. Udah 1 juta hakul yakin persen pemenangnya cuma Mas Kaisang. Ini kongres pertama ya. Kongres pertama. Saya ingat ada sebuah partai politik juga sedang kongres pertama. Tadi saya lihat-lihat apakah lambangnya Gapcraft berubah jadi kancil atau enggak? Ternyata enggak. Masih enggak. Saya pikir kan saking kreatifnya ini nanti yang sana berubah jadi, bukan saya ngomong, yang di sini ntar jadi kancil. Yang terhormat Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Hukum yang hadir pada hari ini. Hari ini dalam pidato kebangsaan dalam Kongres PSI, Jokowi menegaskan akan bersungguh-sungguh mendukung penuh dan bekerja keras untuk PSI. Bagi saya ini adalah tanda tebal bahwa sebenarnya PSI itu dengan Jokowi sangat identik, dan bahkan bisa kita klaim bahwa sebenarnya Jokowi secara resmi sudah PSI. Inilah yang saya kira akan menandai babak baru dalam belantika politik kita di masa-masa yang akan datang, bahwa Jokowi tak jadi pensiun, tapi akan memberikan dukungan secara penuh dan secara total kepada PSI untuk kompetitif, untuk menjadi partai di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, bagi saya sudah nggak relevan apakah Jokowi itu akan menjadi Dewan Pembina ataupun tidak di PSI, karena secara prinsip, secara eksplisit Jokowi mengatakan mendukung penuh, bekerja keras untuk PSI. Itu kan adalah tanda terang bahwa Jokowi akan membuat bagaimana pergerakan-pergerakan politik di PSI di masa-masa yang akan datang akan diarahkan untuk memenangkan pertarungan politik. Jadi menurut Anda bagaimana kira-kira politik di masa-masa yang akan datang, terutama juga adalah masa depan PSI setelah Jokowi menjadi bagian penting di partai ini? Mari kita tunggu. Mantan relawan Ganjar Pranowo, Palti Huta Barat, memberikan respons terkait prediksi mantan Presiden Jokowi yang menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menjadi partai besar dan kuat di masa depan. Palti menilai pernyataan Jokowi soal PSI hanyalah akal-akalan politik yang tak lagi laku di mata publik. Dahlah, PSI itu punya keluarga Mulyono. Semuanya juga tahu akal-akalan ente, kata Palti di @paltiwest tanggal 20 Juli tahun 2025. Ia bahkan menyebut rakyat Indonesia tidak semuanya bisa terus dibodohi seperti selama 1 dekade terakhir. Emangnya rakyat modelan termul semua, yang dah 10 tahun ditipu masih aja percaya, sebutnya. Soal masa depan PSI, Palti justru melontarkan prediksi sebaliknya. Prediksi gue, 2029 ini partai gak bakalan lolos Senayan, tegasnya. Palti bilang, ketika Jokowi masih berkuasa saja PSI gagal menembus ambang batas parlemen, meski diduga sudah melakukan berbagai kecurangan. Wong waktu Jokowi berkuasa aja gagal lolos, meskipun mencoba curang, terangnya. Mengenai dugaan PSI bakal menggoda kader-kader PDIP yang tidak masuk struktur saat musyawarah nasional Munas, Palti memberikan pandangannya. Biarin aja, dari dulu PDI Perjuangan pecah berapa partai aja tetap gak berhasil partai pecahannya. Apalagi ini, PSI, tandasnya. Seperti diketahui, PSI saat ini kembali dikomandoi oleh Kaisang Pangarep, putra bungsu mantan Presiden Jokowi.
Dukungan terbuka dari Jokowi pun terus mengalir, namun elektabilitas partai tersebut hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan kadernya.